Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Nur dengan NPM 22.168 dari kelas D mata kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi saya berkenaan dengan penyelesaian sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa. Di sini, saya memilih lembaga penyelesaian sengketa ke Kantor Hukum Abidin. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada penelitian kali ini, judul yang saya ambil yaitu Alternatif Sengketa dalam Wan Prestasi. Adapun kasus yang kami ambil pada penelitian kali ini adalah kasus wan prestasi dalam pembangunan hotel di Cirebon dengan kasus posisi sebagai berikut. Pihak A adalah klien kita dari PT X. PT X ini mendapat sebuah perjanjian kerjasama pembangunan hotel di Cirebon. Setelah hotel beres dibangun dan dilakukan serah terima, maka dibuatlah perjanjian. Namun, B melakukan tindakan wan prestasi yang mana ia memiliki sejumlah hutang yang belum dibayarkan setelah jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2004. B melakukan wan prestasi karena adanya ketidaksesuaian dalam perjanjian yang sudah disepakati, sehingga dalam kasus wan prestasi ini, alternatifnya dapat dilakukan gugatan atau mediasi. Upaya yang dapat dilakukan dalam kasus ini adalah mediasi bisa dengan mengundang klien dan lawan ke kantor hukum advokat atau dengan diberikannya surat somasi. Dalam upaya mediasi ini, klien haruslah membawa sejumlah bukti-bukti seperti akta notaris yang termasuk surat atau bukti otentik untuk dibuatkannya surat kuasa dan untuk dapat melakukannya somasi kepada pihak B. Jika dari pihak B datang menanggapi undangan, maka hal ini dapat diselesaikan dengan mediasi dan dapat dibuatkan perjanjian baru atau disebut adendum. Di dalam perjanjian baru itu dapat dicantumkan sejumlah hutang beserta kerugian, bunga bank, dan denda. Jika mediasi di kantor hukum ini tidak tercapai, maka dapat dilakukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebelum masuk ke pokok gugatan, hakim biasanya akan mempersilahkan pihak-pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediasi, atau mediasi ini adalah mediasi kedua di pengadilan. Nah, dari kasus posisi tersebut, ada beberapa persoalan yang dapat kita sampaikan. Salah satunya adalah bagaimana cara memastikan cara implementasi mediasi dapat dilakukan dengan efektif. Nah, cara memastikan agar implementasi mediasi dapat dilakukan secara efektif, biasanya kantor hukum akan meminta sejumlah jaminan, seperti sertifikat, dengan nilai jaminan lebih besar daripada jumlah hutang. Misalnya, dengan jumlah hutang sebesar 2 miliar dan nilai jaminan sebesar 4 miliar. Selanjutnya, bagaimana jika somasi ini tidak direspon? Langkah apa yang akan dilakukan oleh kantor hukum mengenai hal ini? Pertama yang dapat dilakukan adalah dengan diundang dan menjelaskan apa yang menjadi pokok dalam duduk perkara. Jika undangan tidak direspon, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan somasi. Hal ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali termasuk undangan. Jika tetap tidak ada respon, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat kepastian hukum. Gugatan ini dapat dilakukan dengan memilih domisili pengadilan, yaitu di Cirebon atau di Bandung, dengan melihat kewenangan absolutnya. Persoalan berikutnya yaitu, jika ada pihak ketiga dalam kasus ini, apa pengaruh pihak ketiga dalam validitas bukti dan proses penyelesaian sengketa? Hal ini dapat dilihat dari perjanjiannya apakah ada pihak ketiga seperti kontraktor atau tidak. Namun, hal ini jarang terjadi jika hotelnya sudah rampung atau selesai, maka pihak ketiga jarang dapat dilakukan somasi, kecuali apabila pihak ketiga yang melakukan wan prestasi. Maka dia bisa menjadi tergugat dan dapat dilakukan gugatan oleh kedua pihak. Persoalan selanjutnya yaitu apabila terjadi wan prestasi itu dapat mengambil jaminan. Namun,
apabila jaminan itu sudah diambil dan hutang masih belum bisa terbayarkan oleh pihak B, maka upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kantor hukum? Hal ini dapat dilakukan dengan somasi dan dilakukan gugatan. Biasanya dapat dilakukan dengan perdamaian. Jika sudah ada surat somasi, biasanya advokat akan menghitung jumlah hutang beserta bunga, kerugian, dan denda untuk menentukan jumlah aset yang harus dijaminkan. Jika jumlah dari yang dijaminkan itu kurang dari hutang, maka biasanya tidak akan bisa diterima, atau bisa langsung dengan melakukan sita jaminan dengan melakukan gugatan untuk melakukan sita jaminan terhadap hotel itu. Selanjutnya, apa ada klausul dalam perjanjian yang mengatur kompensasi atau denda bagi pihak yang melakukan non prestasi? Jawabannya ada. Biasanya keterlambatan itu dapat dihitung dengan bunga bank untuk menentukan duangsom atau uang paksa untuk membayar denda. Sedangkan denda dapat didiskusikan dengan klien untuk menentukan denda keterlambatan. Namun, ini harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika jumlah hutangnya lebih besar, maka jumlah bunga juga biasanya besar. Biasanya, denda itu sebesar 10-15% dari jumlah hutang atau dapat pula di bawah 10%. Lalu, persoalan yang selanjutnya yaitu apakah sita itu dilakukan oleh pengadilan? Jawabannya, iya. Sita itu dapat dilakukan oleh pengadilan dengan melihat dari objek sengketa itu dan kekayaan dari pihak B, misalnya rumah atau dengan langsung menyita hotelnya itu, atau biasa disebut dengan sita marita. Jika dalam gugatan tidak diajukan tentang hutang piutang tentang sita, maka gugatan hanya akan menang di atas kertas. Maka harus ada sita karena untuk menjadi jaminan, jika pihak B tidak dapat memenuhi hutang, maka hotel tersebut akan disita dan akan dilakukan pelelangan melewati pengadilan dan dilakukan oleh badan lelang. Persoalan selanjutnya adalah apakah sebagai kuasa hukum kita bisa menggali bukti apa saja yang dapat dijadikan bukti tambahan untuk gugatan? Jawabannya adalah boleh, seperti untuk mencari tahu bahwa hotel ini sudah selesai atau belum dan sudah serah terima atau belum. Misalnya, kita sebagai kuasa hukum dapat menemui kontraktor atau manajemen konstruksi untuk memastikan sudah adanya serah terima atau belum. Dan kadang pengacara juga harus aktif dalam menggali bukti lain untuk menemukan titik terang dalam suatu kasus. Selanjutnya, apa ada biaya yang diperlukan dan dibebankan kepada klien oleh kantor hukum jika klien mengalami suatu sengketa? Biasanya, dalam perkara perdata ada biaya yang dibebankan kepada klien, seperti untuk pembuatan surat kuasa, surat panggilan, pengajuan perdamaian, materai, bahkan pembayaran notaris jika diperlukan peran notaris dalam kasus tersebut. Juga, honor kuasa hukum ini biasanya dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir dari suatu perkara. Dan menang atau kalah klien dalam pengadilan, honor dari kuasa hukum ini harus tetap dibayarkan. Persoalan yang terakhir yaitu bagaimana kantor hukum memastikan bahwa proses mediasi ini transparan dan adil untuk kedua belah pihak? Jawabannya adalah dengan menghadirkan kedua belah pihak dan melakukan kesepakatan antara pokok hutang, denda, dan bunga yang akan dituangkan dalam perjanjian, serta melakukan tanda tangan atas perjanjian tersebut. Jika adanya ketidaktransparan dalam mediasi ini, maka kuasa hukum dapat dicabut dan perjanjian akan dianggap batal. Nah, metode alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan metode untuk menyelesaikan konflik di luar jalur pengadilan, seperti dengan mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi. Karena metode ini dinilai lebih efisien dan lebih ramah karena dapat menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena metode-metode ini dinilai lebih efektif dan efisien serta lebih ramah karena dapat menjaga hubungan baik di antara pihak-pihak yang bersengketa daripada melalui jalur persidangan. Metode-metode ini dapat dilakukan di lembaga yang efektif menerapkan sistem APS sesuai dengan tupoksinya,
Salah satunya adalah badan arbitrase seperti BANI, BPSK, lembaga mediasi, dan lain sebagainya. Namun, jika terdapat suatu unsur tindak pidana dalam perjanjian atau dalam suatu sengketa, maka kita harus melaporkannya kepada pihak kepolisian. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.